Jimhur Saros, sering dipanggil Bang Jim dengan nama lengkap Fatur Rahman Said, adalah sosok yang memberikan pengaruh besar di Bangkalan. Kiprahnya terlihat dalam berbagai bidang, mulai dari advokasi hukum, mediasi sosial, dukungan pada olahraga hingga kritik terhadap birokrasi dan politik lokal. Keberadaannya selalu memantik perhatian publik, baik karena keberaniannya bersuara maupun karena kontroversi yang kerap menyertai langkahnya. Sebagai seorang advokat, Jimhur Saros banyak terlibat dalam advokasi hukum, terutama menyangkut isu pertahanan. Ia melalui LSM Lempar mendorong agar Badan Pertahanan Nasional, Bangkalan, dan Pengadilan Negeri lebih tegas menuntaskan perkara yang diduga melibatkan mafia tanah. Ia juga menyoroti lambatnya penyelesaian berkas pertahanan. Tidak hanya fokus pada ranah hukum, Jimhur juga sering berperan sebagai mediator dalam konflik sosial. Ketika pedagang kaki lima Stadion Gelora Bangkalan terpecah menjadi dua kubu, ia dipercaya untuk memimpin paguyuban PKL agar konflik bisa diredam. Peran ini memperlihatkan kemampuannya untuk mengorganisasi komunitas akar rumput dan menjaga agar ketegangan tidak berlarut. Di dunia olahraga, nama Jimhur Saros semakin dikenal ketika ia menjabat sebagai Presiden Kacong Mania, kelompok supporter Madura United. Dalam kepemimpinannya, ia menekankan pentingnya integritas dan menolak politisasi supporter untuk kepentingan politik praktis. Ia juga berupaya menjaga kondusivitas dengan menyerukan agar supporter tidak terpecah oleh konflik. Dalam ranah politik dan sosial, Jimhur dikenal sebagai sosok yang lantang, memperjuangkan kepentingan Madura. Ia mendukung gagasan pembentukan Provinsi Madura, serta menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya daerah demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu kritik utamanya ditunjukkan pada praktik politik uang yang menurutnya menjadi akar korupsi di tingkat lokal. Bagi Jimhur, selama korupsi masih dibiarkan, kemajuan Madura sulit tercapai. Tak hanya itu, Jimhur juga sering menyoroti kinerja birokrasi, terutama Badan Pertahanan Nasional atau BPN Bangkalan yang ia nilai lamban, tidak transparan, dan kurang berani dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Kritiknya pun meluas hingga ke politik lokal, di mana ia menilai pejabat sementara di Bangkalan tidak cukup tanggap dalam menghadapi persoalan nyata masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya berhenti pada sekedar pencitraan, melainkan harus memberi hasil nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pengaruh Jimhur juga tampak dalam kepemimpinannya di berbagai organisasi masyarakat. Selain di Kacong, ia aktif di jaringan Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur, serta sering terlibat dalam kegiatan ormas dan komunitas lain. Keberadaannya di berbagai jejaring ini memperkuat kapasitasnya dalam melakukan advokasi dan mobilisasi masyarakat. Namun, keberanian Jimhur dalam bersuara juga membuatnya tidak lepas dari sengketa hukum pribadi. Ia pernah terlibat saling lapor dengan advokat lain terkait dugaan pencemaran nama baik. Bahkan, tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya juga kerap dikaitkan dengan perkara tanah. Meski demikian, ia memilih menempuh jalur hukum untuk membela diri, menunjukkan kerasnya dinamika advokasi lokal yang seringkali bersinggungan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Dari perjalanan panjangnya, terlihat bahwa Jimhur Saros telah memberi warna pada dinamika sosial politik di Bangkalan.
Suara membuat masyarakat lebih berani menyoroti layanan publik, menentukan akuntabilitas pertanahan, dan mengkritisi birokrasi. Meski sering menimbulkan kontroversi, ia tetap menjadi sosok yang mampu menghubungkan aspirasi warga dengan meja kebijakan. Menurut saya, kekuatan utama Jimhur terletak pada konsistensinya mengangkat isu-isu konkret seperti tanah, layanan publik, dan birokrasi. Namun, agar pengaruhnya berlanjut, kritik-kritiknya perlu ditindaklanjuti dalam mekanisme perbaikan yang terstruktur. Misalnya mendorong audit layanan atau transparansi sistem pertanahan. Selain itu, gaya komunikasinya juga perlu dijaga agar tidak terjebak dalam konflik personal. Jika hal ini tercapai, perannya bisa menjadi teladan aktivisme lokal yang tegas, terukur, dan efektif.